Rasul Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya yakin bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir di mana kita merasakan bahwa ini akhir zaman. Tanda-tandanya begitu banyak dan kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini untuk tetap tenang itu sulit. Hari-hari ini banyak orang jadi panik karena keadaan gak menentu. Semua orang bertanya kapan pandemi berakhir. Banyak orang bingung bagaimana harus bertahan hidup. Beberapa pengusaha mengeluh bagaimana bisa mempertahankan usaha mereka, bagaimana untuk bisa terus menggaji karyawan mereka. Bahkan banyak para jomblo pun bingung karena harus jaga jarak, tidak bisa bersosialisasi. Kapan ketemu jodohnya? Rasul Paulus mengingatkan kita dalam ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini bagi saya sangat profetik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang kita panik, kita bingung, gak tahu sampai kapan pandemi selesai dan ke depan bagaimana. Tapi firman Tuhan berpesan supaya kita tetap tenang dan tetap menguasai diri. Orang yang panik tuh gak bisa berpikir jernih. Jangan serabutan, tapi berjalanlah dengan iman. Ada orang yang panik, begitu penghasilan gak ada, lalu berusaha buat macam-macam tanpa kalkulasi. Saya mau bilang gini, jangan sampai kita serabutan, karena jangan-jangan persediaan keuangan yang ada malah kita habiskan untuk hal-hal yang kita tidak perhitungkan. Sebaiknya kita tetap tenang dan kita tetap berserah sama Tuhan, tetap berusaha, berdoa, minta hikmat sama Tuhan bagaimana kita bisa menghadapi semua masalah kita masing-masing. Dan yang pasti jangan hilang iman, terus berharap kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya sedih juga dengar beberapa orang percaya malah kehilangan iman. Di masa-masa sulit ini saya dengar malah ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka kecewa melihat pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya dan mereka kehilangan imannya. Saya mau bilang gini, jangan jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saya percaya ini adalah waktu di mana kasih kita kepada Tuhan dan iman kita semua diuji. Bukankah selama ini kita sudah mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan? Ayo, jangan putus pengharapan, jangan jadi kecewa sama Tuhan. Tetap tenang dan tetap berdoa, artinya kuasai diri kita dan tetap berdoa. Supaya kita tidak putus pengharapan. Saya percaya Tuhan itu sumber hikmat. Banyak orang yang justru di tengah-tengah kesulitan ini menemukan jalan yang luar biasa. Saya ketemu sama beberapa teman-teman yang memberi kesaksian bahwa di tengah-tengah masa sulit ini mereka menyaksikan kemurahan Tuhan dan kasih karunia yang melimpah. Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Bahkan banyak yang terima orderan tiada henti justru di tengah-tengah pandemi. Ayo jangan putus asa, terus berharap sama Tuhan. Tetap tenang menghadapi masa-masa sulit di saat-saat ini. Pesan Rasul Petrus yang kedua di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pesan Rasul Petrus yang kedua adalah kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih di akhir zaman ini. Di masa-masa sulit, di mana banyak orang terjepit dan semua serba sedikit, orang akan berusaha menyelamatkan perahunya sendiri dan menahan keuangan mereka supaya mereka punya simpanan yang cukup untuk bertahan. Orang jadi egois dan mengutamakan kebutuhannya sendiri. Karena semua serba sulit, orang-orang mulai lebih ngirit. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua,
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di masa sulit, saya menemukan bahwa angka perceraian itu selalu naik. Pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis, di tahun itu banyak terjadi perceraian. Banyak istri-istri yang meninggalkan suaminya pergi ke luar negeri. Saat ini juga di berita kita dengar bahwa angka perceraian juga naik. Tidak sedikit suami istri yang bertengkar karena uang. Kekerasan rumah tangga terjadi di mana-mana. Suami pusing karena penghasilan berkurang dan sementara istri teriak-teriak dan malah menekan karena butuh bayar kontrakan, butuh makan, butuh biaya hidup, uang sekolah anak dan sebagainya. Saya percaya hubungan itu diuji justru lewat kesulitan. Hubungan kita diuji justru di tengah-tengah masa sulit. Waktu uang banyak, semua baik, fisik sehat, cinta pasangan kita tuh belum benar-benar teruji. Tapi ketika hal-hal itu tidak ada, kemurnian cinta pasangan kita itu baru teruji. Banyak yang kehilangan pasangannya di tengah-tengah masa sulit, membuktikan bahwa ketika mereka menikah cuma mau enaknya saja. Padahal dalam janji nikah kita berkata dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Saudara tahukah masa sulit adalah waktu yang tepat untuk menemukan yang terbaik. Saya kasih contoh, sahabat yang terbaik itu ditemukan di masa sulit. Orang-orang yang masih tetap bersama kita di masa sulit itu sahabat terbaik. Yang gak cuma mau dekat sama kita hanya karena ada maunya. Pasangan yang setia itu dibuktikan justru di masa sulit. Suami istri yang tetap sehati, tetap sepakat, tetap saling menguatkan di masa-masa sulit. Ketika sakit tetap ditemani, tetap diurusin, itu justru yang terbaik. Investasi terbaik juga ditemukan di masa sulit. Sekarang ini kita tahu bahwa beberapa investasi justru kehilangan harga, turun harga. Saat-saat ini dibuktikan apa investasi terbaik. Justru di masa sulit dia tidak kehilangan nilainya. Kemudian bisnis terbaik juga ditemukan di masa sulit. Kita bisa lihat beberapa bisnis tetap bertahan karena dibutuhkan. Bahkan banyak yang kebanjiran order dan tender justru di masa-masa sulit. Staf terbaik, pegawai yang terbaik juga ditemukan di masa sulit. Ketika perusahaan sedang mengalami krisis, akan muncul perbandingan antara staf yang kurang baik dengan yang terbaik. Karena yang akan bertahan kerja, yang tidak akan kena redundancy adalah yang paling dibutuhkan, paling dipercaya, dan yang paling excellent kerjanya. Saya percaya bahwa masa sulit itu menjadi alat penguji untuk nilai dan karakter seseorang. Seperti api itu memurnikan, demikian juga masa-masa sulit itu memurnikan karakter kita dan nilai kita. Mudah menyerah nggak kita? Tetap bersyukur nggak kita? Punya iman nggak kita? Apakah di tengah-tengah masa sulit ini kita menyalahkan keadaan atau kita memperbaiki diri kita, meningkatkan nilai kita? Tetap positif nggak kita? Masa-masa sulit membuktikan semuanya. Saya bersyukur justru di awal pandemi, ketika kami sendiri kesusahan, Tuhan itu malah menggerakkan hati saya dan Jojo untuk menabur dan menolong hamba-hamba Tuhan yang kehilangan income dan juga keluarga-keluarga kami yang mengalami kesusahan. Saya bersyukur justru di masa pandemi di mana kami sendiri pun sulit, Tuhan itu naruh di hati saya untuk peduli sama orang-orang yang mengalami kesusahan di masa pandemi. Saya jadi ingat di awal saya merintis pelayanan Tangan Pengharapan, Tuhan memberikan ayat ini kepada saya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Awalnya saya mikir, kita sendiri aja sulit, kita aja nggak tahu apakah yayasan masih ada yang support, masih ada yang donasi.
Sementara gaji guru harus tetap berjalan, sementara anak-anak di pedalaman meskipun nggak bisa sekolah untuk makan di sekolah, kami membagikan beras satu keluarga 5 kilo setiap bulan ke seluruh Indonesia. Saya dan cucu bergumul, kok Tuhan malah taruh di hati kami untuk membuat sebuah program baru di tengah-tengah masa sulit, yaitu peduli sesama. Justru saya jadi ngerti bahwa kasih kita itu diuji ketika kita di tengah-tengah masa sulit. Kita nggak hanya fokus sama kesusahan diri kita sendiri, tapi kita masih bisa peduli sama orang lain. Orang-orang yang meskipun hanya punya sedikit, mereka yang sedang sulit, tapi mereka bangkit untuk menolong orang-orang lain di masa sulit adalah orang-orang yang terbukti memiliki kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Saya bersyukur di Tangan Pengharapan sampai dengan minggu ini kami sudah menolong puluhan ribu orang dalam pemberian sembako dan makanan siap saji. Saya bersyukur anugerah Tuhan itu memampukan kami untuk terus jadi saluran berkat di tengah-tengah masa sulit. Rasul Petrus memberi pesan supaya kita semakin sungguh-sungguh mengasihi di tengah-tengah akhir zaman ini. Supaya kita malah memberikan tumpangan seorang dengan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya kita harus semakin mengasihi orang dan punya ruang untuk peduli sama orang lain tanpa harus bersungut-sungut. Saya bersyukur justru di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan mengajarkan kami tentang kasih. Yang terakhir, apa yang menjadi pesan Rasul Petrus dari ayat ini? Di ayat 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di tengah-tengah masa sukar ini, jangan berhenti melayani. Teruslah giat dalam pekerjaan Tuhan. Terus layani jiwa-jiwa. Kita gak perlu khawatir dengan ajal yang mungkin datang menjemput. Karena kalau kita fokus hidup kita berbuah, kita melakukan apa yang Tuhan mau buat hidup kita, dan kita jadi hamba yang bisa dipercaya dengan setiap apapun yang Tuhan berikan sama kita. Saya yakin kapanpun Tuhan jemput kita, kita siap. Karena kita sedang sibuk mengerjakan apa yang Tuhan mau buat hidup kita masing-masing. Pastikan kita memakai semua berkat dan talenta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Saya sangat-sangat tersentuh waktu saya baca ayat ini. Matius 24 ayat 45 dikatakan gini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ingat akhir zaman bicara soal kita harus siap menantikan Kristus datang untuk yang kedua kali. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita nggak mengerjakan apa-apa. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, semua orang terlena di rumah aja. Malah sibuk nonton film Korea, tenggelam dalam film-film Netflix yang begitu banyak, sibuk ini dan itu, lalu melupakan apa yang biasanya dilakukan karena nggak bisa pergi ke gereja, karena nggak bisa pergi keluar rumah. Akhirnya semua berhenti melayani karena semua serba online. Ayo jangan berhenti melayani Tuhan. Harusnya di hari-hari akhir ini kita harus makin giat melayani. Dikatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saya tersentuh ayat itu karena di tengah-tengah masa sulit ini saya pikir saya sama Jojo, kami udah gak ada jalan. Kami mesti bagaimana? Baru aja Tuhan kasih visi untuk bangun 10 sekolah berasrama untuk melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia, tiba-tiba pandemi datang. Beberapa partner yang adopsi program-program kami dan center-center kami beberapa terpaksa berhenti. Ada juga gereja yang berhenti support karena mereka kehilangan income, nggak ada kebaktian, nggak ada persembahan katanya. Ada juga restoran-restoran yang tutup sehingga nggak bisa memberikan lagi komitmennya. Kami sangat mengerti. Kami tidak menyalahkan siapapun.
Tapi di satu sisi, yayasan seperti kami yang sungguh-sungguh berharap dari kemurahan Tuhan dan lewat donasi orang-orang yang peduli, kami sendiri nggak tahu mesti bikin apa. Saya sama Jojo yang biasanya nenteng-nenteng merchandise kemana-mana, dan begitu pelayanan dibatalkan dan kan kami nggak bisa kemana-mana. Saya pikir apakah kami harus berhenti kasih makan? Kami bersyukur sama Tuhan, sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan Dia sangat luar biasa. Kalau kita tetap giat melayani, kita nggak putus pengharapan, kita terus berharap sama Tuhan. Ini yang saya lakukan. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh dan minta hikmat sama Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan buka jalan. Dan yang luar biasa lagi, di saat kami sendiri kurang, kami sendiri pas-pasan, Tuhan malah gerakan hati kami untuk nolongin keluarga dan teman-teman yang kesusahan. Dan kami taat lakukan. Dan ketika yayasan juga kehilangan begitu banyak donasi, kami tidak berhenti memberi makan 5.000 anak di Indonesia, dan kami tetap harus gaji semua guru, dan puji Tuhan gak ada staf kami yang kami potong gajinya. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan pembelaan dan penyertaan yang luar biasa. Kita ini cuma hamba yang dipercaya untuk mengelola. Ayo jadi hamba yang setia dan bijaksana. Jangan sampai kita terlalu khawatir sehingga kita lupa berharap kepada Tuhan. Kita bilang kita beriman, tapi sebenarnya kita khawatir juga. Yuk mari lagi sungguh-sungguh percaya kepada janjinya, Dia setia. Terus giat melayani Tuhan dan jangan berhenti untuk mengasihi sesama. Saya melihat pembelaan Tuhan itu kerennya luar biasa. Waktu saya transfer bantuan untuk orang tua saya, mami saya bilang, jangan, kamu sendiri butuh, kamu sendiri perlu, kamu sendiri gak bisa pelayanan. Tapi luar biasa, saya tahu sebagai anak saya harus bantu orang tua saya. Kami sepakat kami bantu orang tua kami, dan begitu saya bantu mami saya, Tuhan kembalikan lewat orang-orang lain. Kami lihat Tuhan kembalikan. Apa yang kami tabur Tuhan kembalikan. Saya nggak lagi ngajarin saudara untuk berhitung untung rugi ataupun menabur karena ada maunya, tapi saya mau kasih tahu, kalau kita taat sama firman Tuhan, Tuhan itu lebih peduli sama hidup kita. Jangan menyerah. Di tengah-tengah masa sulit, bersyukurlah. Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Seperti layaknya hubungan suami istri diuji justru di tengah masa sulit, apakah istri masih setia sama suaminya atau mengeluh dan malah menekan terus, atau sebaliknya. Kita tetap bersyukur, kita tetap dukung suami kita. Saya bilang sama Jojo, meskipun kamu gak bisa kasih saya support seperti biasanya untuk keluarga kita, tapi saya lebih suka Jojo lebih banyak di rumah. Bagi saya Jojo jauh lebih penting daripada semua uang yang dia bisa kasih sama saya. Dan saya ingin bilang sama Tuhan juga kita harus begitu. Bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Bahwa Tuhan jauh lebih penting dari semua berkat yang Dia bisa beri buat kita.